Audio Jungle. Di tanah kudus berhias bata merah. Dari sanalah cerita agung tentang wali pendakwah, salah satu anggota Wali Songo. Beliau mengajarkan tentang toleransi dan mengajarkan tentang bagaimana insan menguatkan iman dan cinta akan kebijaksanaan. Beliau bernama Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Ngudung. Cukup, saya ulang. Aku gak yakin. Enggak. Tapi tentang perjalanan yang mengajarkan toleransi enggak kesinggung kan. Oke, yuk. 1, 2, action. Beliau bernama lengkap Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Ngudung yang seorang panglima Kerajaan Demak dan Syarifah keturunan Sunan Ampel. Sunan Kudus terkenal dengan sosok yang berwibawa, sosok cendekia, sosok yang berakhlakul karimah. Karena apa? Karena Sunan Kudus saat orang tuanya meninggal, yaitu Sunan Ngudung, Sunan Kudus diasuh langsung oleh Sunan Ampel. Lantas belajar pada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Setelah rihlah ilmiah yang panjang, Sunan Kudus kembali ke Demak bergabung dengan Sultan Trenggono. Tidak untuk menjadi pemenang, tapi untuk meneruskan dakwah yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Dan ketika kita mendiskusikan tentang Sunan Kudus, maka yang akan ditangkap adalah tentang toleransi. Dan apakah benar beliau itu menggaungkan tentang toleransi dan apakah masih relevan dakwah demikian di era sekarang? Sangat benar bahwa Sunan Kudus sangat mengedepankan toleransi. Dan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Berdirinya Masjid Agung Kudus dengan bata merahnya, tradisi tidak menyembelih sapi ketika ada kurban dan akikoh, itu bukti nyata toleransi. Karena apa? Karena Sunan Kudus lebih memilih menggabungkan nilai Islam dengan adat Jawa, karena dakwah bukan tentang memaksa, tapi tentang memahami. Dan ketika kita membahas tentang toleransi, nanti akan muncul juga konsekuensi. Apakah ketika dakwah, ketika ajaran yang dibawa itu adalah toleransi, ini akan berimbas kepada akidah umat muslim sendiri, sehingga akan tercampur oleh akidah non-muslim. Ya, ini masih ada kaitannya dengan relevan atau tidak. Tentu untuk benar dan salah, siapapun akan mengatakan dia benar. Terlebih dalam urusan agama. Umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha pasti mengatakan agama mereka paling benar. Begitu juga kita. PD mengatakan Islam itu benar. Tapi terlepas dari itu, hubungan sosial selama tidak menyentuh kehormatan agama, tidak keluar dari koridor syariat, maka buat apa itu untuk dilarang? Maka dinamika kehidupan, perubahan, pergerakan, dan nadi kehidupan yang begitu cepat, toleransi menjadi media dakwah yang paling relevan. Hal itu bisa dibuktikan seperti tadi, bata merah yang berpadu dengan ornamen Jawa dan dibalut dengan ciri khas keislaman, itu masih bisa menyatu. Bukti lagi ketika Sunan Kudus melarang untuk menyembelih sapi, karena hewan itu sangat sakral bagi umat Hindu, sangat sakral bagi umat Buddha. Dan itu tidak menjadi problem, karena selama tidak menyembelih sapi, masih ada jalan lain untuk menjalankan syariat. Dan itu tidak menabrak norma agama. Baiklah, sehingga dari Kudus kita bisa memahami betapa pentingnya toleransi, bahwa toleransi sangat relevan ketika seorang muslim berhidup berdampingan dengan mereka saudara yang tidak seiman. Dan dari Kudus kita bisa memahami
bahwa bukan hanya bata merah, ajaran itu toleransi berada. Apa sih? Tek 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 tek. Ya, ternyata. Ya, kamera keep rolling. Oke, yuk. Masuk, Closing. Dimulai 1, 2, 3. Ajaran Sunan Kudus, meski telah terlewat beratus-ratus tahun, tetap bisa kita amalkan. Ajaran itu bukan hanya membisu di balik bata merah, namun ajaran tersebut bisa diambil hikmah bagi mereka insan yang mencintai akan kebijaksanaan. Dari Kudus kita bisa mengetahui, kita bisa mempelajari bahwa kebijaksanaan bukan muncul dan lahir dari kemenangan, tapi dari pemahaman yang dalam akan hikmah yang terkandung dalam suatu hal untuk rahmat semesta alam. Oke, cut.